Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين يا رب العالمين. Ikhwatul iman jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kembali diberikan oleh Allah kemudahan, kesehatan untuk terus bisa melaksanakan ibadah salat duhur berjamaah. Dan kita lanjutkan duduk di majelis ilmu, belajar bersama tentang ilmu faraid, ilmu mawarith, yang memang secara anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan dan mengarahkan kita untuk belajar dan mengajarkan ilmu faraid. Pada pertemuan kali ini setelah kita membahas tentang fikih kepemilikan harta dalam harta warisan khususnya, di mana kita membahas pada pertemuan yang lalu tentang bagaimana seseorang itu memiliki harta dan dianggap sebagai orang yang menguasai harta tertentu. Kemudian setelah hal tersebut sudah tuntas, kita beralih kepada bagaimana menentukan tarikah, yaitu harta peninggalan mayit, di mana tidaklah langsung seorang ketika meninggal lalu hartanya dibagi-bagi, tetapi harus melewati proses yang disebut dengan mencari tarikah yang siap bagi. Di antaranya adalah ikhwatul iman, harta yang ditinggalkan ini dipilah-pilah. Mana yang harus ditunaikan terlebih dahulu tersebut, yaitu misalkan zakat yang ada dalam zakat mal, ya. Kemudian juga adanya wasiat. Sebelum wasiat itu dikurangi dulu, setelah zakat mal pastinya biaya pemakaman secara ma'ruf. Kemudian hal yang lain juga melihat hutang piutang dari si mayit. Apakah dia memiliki hutang selama hidupnya kepada orang lain atau tidak, ya. Kemudian setelah itu wasiat hartanya. Dia ini pernah mewasiatkan ke siapa saja. Jikalau wasiat itu diberikan kepada non ahli waris, maka silahkan ditunaikan selama tidak sampai pada sepertiga, tidak melebihi dari sepertiga. Baru nanti setelah semuanya tuntas, ada yang disebut dengan tarikah. Ikhwatul iman jemaah sekalian, ini pembahasan pertemuan lalu, ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas ashabul furud,
ashabul furud al-muqaddarah fil Quran khususnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda alhiqul faraidha bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Bahwasannya Nabi bersabda setiap tarikah yang siap dibagi berikan kepada setiap orang yang memberhakinya, yang disebut dengan ashabul furud, yang mana Al-Quran telah menyebutkan secara rinci siapa yang berhak mendapatkan setengah, siapa yang berhak mendapatkan seperempat atau seperlapan, kemudian yang mendapatkan sepertiga as-sulus, lalu siapa saja yang mendapatkan seperenam as-sudus atau sulusan atau 2/3 ya. Semua bagian-bagian ini yang ada nisf, rubu, thumun, thuluth, sudus, thuluthan, itu sudah Allah tentukan bagian-bagiannya, tinggal nanti ya kita melihat siapa saja mereka. Kemudian bisa jadi seorang ahli waris ini memiliki 2 kemungkinan. Misalkan suami itu kemungkinannya 2, dapat setengah atau seperempat. Istri kemungkinannya dia 2, kalau enggak dapat seperlapan atau seperempat, begitu. Bagaimana ada beberapa kemungkinan? Karena memang dalam Al-Quran disebutkan jikalau ini begini dan bersamaan dengan ini maka dia mendapatkan sekian. Nah, ini yang disebut dengan nantinya menyesuaikan kondisi para ahli waris yang lain, sehingga tatkala seorang yang mati itu juga bisa diketahui. Maka dari itu repot kalau orang ini minta hitungan bagiannya sedangkan belum ada yang mati, begitu Pak. Misalkan Ustaz tolong ya saya tolong dihitungkan kalau saya mati. Ya, kalau itu masih mending, tapi kalau istri saya mati gitu, atau siapanya orang tua saya mati, ya nggak bisa dulu. Bisa jadi nanti ketika hitungan itu dikeluarkan sudah ketemu hitungannya, setelah itu ketika meninggal ternyata tidak sama kondisinya dengan yang dihitung saat ini. Akhirnya bisa berubah kan begitu Pak. Bukan berarti tidak pasti, enggak, karena memang kondisional seperti itu sudah menjadi ketentuan. Ya. Baik. Contoh di sini ashabul furud yang mendapatkan setengah itu ada 5. Ya. Pertama adalah anak perempuan. Jadi anak perempuan itu mendapatkan nisf. Fa in kanat wahidatan falahan nisf. Itu di Al-Qur'an disebutkan demikian. Tetapi nanti dia bisa berubah. Kalau lebih dari 1, jumlahnya misalkan 2 atau 3 ketika si mayit meninggal, maka anak perempuan ini bisa menjadi thulutsan. Dalam artian 3 anak perempuan tadi mendapatkan 2/3, nantinya dibagi sejumlah anak perempuan itu. Misalkan 5 anak perempuan, ya 2/3. Makanya biasanya kalau orang-orang guyonan itu kalau cari istri, cari anak perempuan yang tunggal. Nah, lumayan, warisannya setengah gitu kan. Kalau bisa bapaknya yang sudah tua, ya, siapa tahu langsung dapat sebulan mati, lumayan kamu, rezeki. Wah, ini repot kalau belajar fikih waris dulu sebelum fikih nikah. Makanya fikih nikah baru fikih waris, begitu Pak. Kemudian ada lagi yang dapat setengah secara ketentuan, yaitu anak perempuan dari anak laki-laki, yaitu cucu perempuan dari jalur laki-laki. Ya. Cucu perempuan dari jalur laki-laki gambaran seperti ini. Saya punya istri, saya punya anak misalkan. Anak saya ya, perempuan, anak saya laki-laki.
Lalu anak saya laki-laki punya anak perempuan, berarti ini cucu saya perempuan dari jalur laki-laki. Nah, ini namanya bintu benin, anak perempuan dari anak laki-laki, berarti cucu perempuan dari jalur laki-laki. Kalau saya mati, dia itu masih punya kesempatan menjadi ahli waris dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Di mana dasar dari pengambilan itu diantaranya ada dalam hadis, ya, dalam apa yang disabdakan Nabi, lil ibnatin nisf wal ibnatil ibn sudus takmilatan lil thulutsan wa ma baqiya falil ukht. Itu masuk dalam pemahaman itu. Nanti ada syarat-syaratnya itu, Pak. Misalkan cucu perempuan dari jalur laki-laki bisa mendapatkan setengah kalau ketika saya mati, anak-anak saya nggak ada yang hidup, gitu. Saya ada, atau misalkan saya punya anak laki-laki atau anak perempuan sudah mati semua, ya. Tapi cucu saya masih hidup, gitu. Cucu perempuan dari jalur laki-laki maju dia. Kemudian cucu laki-laki juga maju nantinya, ya. Kalau satu syarat itu tidak terpenuhi, karena syarat diantaranya untuk mendapatkan setengah bintul ibn atau cucu perempuan dari jalur laki-laki itu setidaknya satu, tidak ada anak perempuan dan anak laki-laki dari si mayit. Yang kedua, tidak ada cucu laki-laki dari jalur laki-laki yang setingkat dengan dia, ya, begitu ya. Dan yang ketiga, tidak ada cucu perempuan lain selain dia sudah. Jadi dia cucu perempuan dari jalur laki-laki tunggal, gitu ya. Itu bisa berhak mendapatkan setengah. Kemudian ikhwatal iman, ada juga yang dapat setengah itu saudara perempuan seayah dan seibu. Saudara perempuan saya seibu itu dalam bahasa Arab itu disebut dengan ukhtun syaqiqah, atau disingkat biasanya kalau biar cepat dalam ilmu faraid itu ukhtun qoh gitu. Ukhtun qoh itu maksudnya saudara perempuan bapaknya sama, ibunya sama. Karena di ilmu waris itu dibedakan. Ada kadang saudara seayah, nanti juga bisa mendapatkan saudara perempuan seayah, ukhtun liab juga bisa mendapatkan setengah dengan syarat-syarat yang berlaku. Bagaimana gambarannya? Dalam Al-Qur'an disebutkan di situ, ini mru'um halaka laisa lahu walad walahu ukhtun falah nisfu ma tarak. Jadi ketentuan itu langsung dari Allah. Ketika ada seseorang yang meninggal dunia, enggak punya anak, ya, tetapi dia itu punya saudara perempuan yang dimaksud di situ yang seayah dan seibu, maka baginya separuh, nisf, setengah. Ya. Berarti dari situ dipahami ada syarat. Ukhtun syaqiqah itu kalau ingin mendapatkan setengah, kalau tidak terpenuhi nanti bisa berubah. Kalau syarat-syarat itu tidak terpenuhi bisa berubah, bisa kadang nggak dapat dan seterusnya. Ya. Berarti yang pertama syaratnya apa? Adamul mu'assib, tidak ada saudara laki-laki yang seayah dan seibu. Ya. Kemudian juga dia hanya sendiri, tunggal. Adamul musyarik, tidak ada ukhtun syaqiqah yang lain, pokoknya dia sendiri. Dan sesuai dengan bahasa Al-Quran tadi, ini mru'un halaka laisa lahu walad, si mayit tidak punya anak, kalaupun punya anak sudah mati semua, gitu. Tinggal ini saudara perempuannya saja, ini yang perempuan ini berarti dapat separuh itu, Pak. Nah, itu. Kemudian ada juga saudara perempuan seayah, mirip syaratnya ditambahin jikalau tidak ada saudara seayah dan seibu. Ya. Ukhtun liab, misalkan saya punya saudara ukhtun liab, seperti mana gambarannya? Abah saya nikah misalkan 2 kali. Kalau saya ukhtun liab punya 1 orang. Jadi dulu abah saya itu nikah pertama dengan putrinya Kiai di Madura, itu punya anak beliau perempuan, punya anak perempuan. Kemudian setelah itu
meninggal istrinya. Meninggal istrinya, kemudian nikah lagi, meninggal lagi, gak punya anak, lalu nikah dengan umi saya. Umi saya sepupu dari almarhumah istri yang pertama. Waktu itu abah usia 40, umi saya umur 9. Jadi kalau ada rame-rame masalah Syekh Puji dulu itu dari dulu sudah biasa orang Madura, Pak. Bayangkan saja, bapak saya, abah saya usianya 40, anaknya juga 1. Umi saya istrinya itu umur 9, bahkan lebih muda daripada anaknya gitu. Bahkan ukhtun liab saya itu anaknya 12, umi saya cuma 7 gitu. Sampai sekarang masih ada beliau. Nah, beda ibunya tapi bapaknya sama. Itu namanya ukhtun liab ya. Kalau saya mati lalu saya tidak punya anak ya, kemudian juga saudara-saudara saya gak ada semua, mati semua, tinggal satu itu ukhtun liab, maka dia bisa mendapatkan setengah. Tapi anak saya banyak ini, Pak. Ya, insyaallah aman. Ikhwatal iman jemaah sekalian, kemudian ada lagi. Ini yang bikin malas kadang orang itu, belajar waris itu gitu, ngafalin itu ya. Nanti panjenengan kalau gak ingin pusing ngafalin, bisa ngedownload misalkan seperti ini. Kalau bahasa Arab simple, cuman 2 halaman. Tapi kalau ini jadiin bahasa Indonesia biasanya lebih panjang. Ya. Nanti tinggal dilihat saja, siapa nih yang meninggal, lihat ini, oh ini dapat sekian, oh ini dapat sekian, oh kok ada ini dapat sekian, gitu ya. Di sini juga ada yang akan dapat setengah, yaitu kalau tadi perempuan semua. Di sini ada laki-laki, ahli waris laki-laki, yaitu namanya suami. Zaujun itu memang identik dengan suami. Walaupun secara bahasa zaujun itu bisa suami atau istri bahasa Arabnya. Tapi mempermudah zaujun suami, zaujatun ada taknya istri, begitu. Disebutkan dalam surah An-Nisa, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Walakum bagi kalian wahai para suami, nisfu ma taraka, nisf separuh dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian, azwajukum. Misalkan panjenengan punya istri 4, mati 1 dapat warisan sampean. Besok mati lagi, dapat warisan lagi. Wah, bejo jenengan itu. Ya, oleh terus ya ini. Wis panjang umur bojone akeh olehan gitu kan. Azwajukum illam yakul lahunna walad. Syaratnya apa? Kalau si suami mau dapat setengah, istrinya itu tidak punya anak. Berarti kalau jenengan nikah sama wanita mandul kaya, ya jenengan jangan sedih, karena Allah sudah tentukan nanti kalau dia mati jenengan dapatnya separuh. Ya kalau panjenengan yang enggak mati duluan ya. Ya, intinya kalau dianya yang mati duluan. Jadi jangan ragu. Misalkan, Pak, tolong nikahi anak saya mandul, tapi cantik, tapi kaya. Enggak apa-apa, Pak. Sudah apa-apa lah, setengah ini lumayan. Peluang terbuka besar gitu ya. Umur berapa? Ya 55, Pak. Wah, cocok. Kalau hitungan Nabi kurang 9 tahun katanya. Karena a'maru ummati baina sittin wa sab'in, gitu kan. Umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun. Rata-rata 64 gitu, Pak ya. Kalau laki ini biasanya awet-awet, Pak. Pokoknya jangan sering terlalu metenteng. Kalau terlalu metenteng kepikiran cepat pecah uratnya itu. Akhirnya mati gitu kan. Ikhwatul iman, itu gambaran yang setengah nggih. Sekarang yang 1/4. Ini enggak akan selesai kalau memang waktu ini cepat ya. Sekarang 1/4. 1/4 itu siapa saja? Suami. Jadi kalau suami itu dapat setengah kalau tadi istrinya tidak punya anak. Tapi kalau panjenengan menikahi janda misalkan, punya anak 2. Ini bagi mereka laki-laki yang impoten, kemudian dia ini sudah enggak kompeten, impoten, repot memang ya. Tapi jangan khawatir, Pak. Allah itu maha adil. Ada janda yang punya anak 2, nikahi, langsung punya anak. Katanya teman-teman itu apa? Nikahin itu Ustaz, bagus. Itu namanya 2 in 1. Nah, nikahin 1 dapat 2
gitu. Atau nikahin yang beranak itu dapat, apalagi anak yatim. Jenengan mengasuh anak yatim, pahalanya surga, gitu loh. Kemudian menyantuni anak yatim, pahalanya dekat dengan Nabi. Kemudian diperistri ibunya. Ya, katanya koordinator janda begitu. Kalau yang masih muda Ustaz, itu tidak usah disantuni saja anaknya, juga selain dibina anaknya, istrinya itu ya dibini ibunya, katanya begitu. Jadi seimbang antara dibina dan dibini. Waduh, pinter ini koordinator. Nah, ini digojloki sama temannya. Ini pinter, Tat. Yang bagus diambil sendiri, yang enggak dikasihkan ke kita. Gitu. Itu koordinator, Pak. Harus dihargai koordinator itu, Pak. Ashabul furud yang dapat seperempat siapa saja? Suami, jika istri memiliki anak atau cucu laki-laki. Jadi bisa jadi Pak, udah tua, udah punya cucu masih nikah, ya, Bu, bisa itu, ya. Kemudian dalam Al-Quran disebutkan fa in kana lahunna walad. Kalau tadi kan nggak punya anak, jikalau istri itu lahunna bagi para istri itu waladun anak, baik anak laki-laki atau anak perempuan, baik anak dari hasil panjenengan sendiri atau dari pernikahan sebelumnya, itu harus dipahami seperti itu. Misalkan jenengan menikahi janda beranak, berarti itu dikatakan istri beranak, dan jenengan hanya dapat seperempat kalau dia mati dan anaknya masih hidup. Kalau anaknya jadi panjenengan yang menghamili, kemudian ya lahir anaknya jenengan, apakah itu juga masuk kategori ini? Iya, sama. Itu namanya istri yang memiliki anak. Falahunna fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u, maka bagimu wahai suami ar-rubu'u, seperempat mimma taroknah, dari apa yang sudah ditinggalkan oleh istrimu, ya. Kemudian ada istri, Pak. Istri itu jika tidak memiliki anak atau cucu laki-laki, istri itu bisa dapat seperempat kalau siapa itu? Maksudnya di sini si suaminya ketika mati, ya, dia tidak punya anak, baik dari anak dari bersama dia atau dari pernikahan sebelumnya. Misalkan dia poligami, misalkan istrinya 4, yang lahirkan anak dari istri pertama, yaitu masuk kategori suami yang punya anak, gitu, ya. Walahunna rubu'u, walahunna bagi seorang istri atau berapa istri, 3 istri atau 4 istri, ar-rubu'u, seperempat mimma taraktum, dari apa yang ditinggalkan olehmu wahai suami, illam yakul lakum walad, jikalau engkau wahai suami tidak memiliki anak, gitu ya. Jadi yang dapat seperempat itu suami jikalau istrinya mati, istrinya tidak punya anak, baik anak dari dia atau anak dari pernikahan sebelumnya. Atau seorang istri berhak dapat seperempat jikalau suaminya mati, kemudian si suami punya anak, baik anaknya dari pernikahan sebelumnya atau pernikahan dengan dia, ya Pak, ya. Itu seperempat. 1/8 sekarang. Tetapi jikalau misalkan si suami tadi kebalik atau enggak? Betul, Pak, enggak punya anak tadi, ya. Kalau 1/8 sekarang, kalau si suami tadi dapatnya itu, Pak, ya, fa in kana lakum walad, jikalau wahai suami kamu punya anak, falahunna bagi para istri itu athumunu mimma taraktum, hanya dapat 1/8. Ini yang diprotes sama istri, Pak, biasanya, Pak. Kok dikit, ya, cuman 1/8, ya, gitu. Ya jenengan kalau kalah jawab, ya jenengan kalah juga. Kalau saya bilang begini, ya gini Bu, sekarang biasanya dia bandingkan sama ibunya. Ibunya kok dapat 1/3, atau ibunya dapatnya 1/6, sedangkan saya istrinya yang membersamai selama 50 tahun dapat cuma 1/8, Ustaz. Gimana itu? Saya bilang, ya yang paling banyak ngabisin hartanya suami siapa, Bu? Istri apa ibunya? Biasanya kan istrinya, Pak, yang pegang ATM-nya jenengan, masa ibunya jenengan? Ayo sekarang. Kadang yang tahu passwordnya pun istrinya jenengan. Sampean mau minta duit aja ke istrinya, "Dek, njaluk duit." Padahal sing kerja jenengan. Soro, Pak, jadi budak jenengan.
Ya. Jadi jarang, kesehariannya itu memang yang banyak Allah itu maha tahu, Pak. Kalau kita renungkan iya ya. Kadang suami itu, Pak ya, saking takutnya sama istri mau ngasih ke orang tuanya diam-diam gitu. Kalau kena istri yang medit dan cerewet gitu. Makanya jangan sampai seperti itu, Pak. Bakti panjenengan kepada ibu harus tetap berjalan. Apalagi ibu ini adalah sudah tidak memiliki penghasilan, sudah tua renta, ya juga nafkah kepada istri juga harus berjalan. Tidak boleh nafkah ke istri kemudian melupakan kepada birrul walidain urusan harta. Ya. Maka dari itu sifat qawwam itu laki-laki harus juga dipertahankan, Pak. Jadi sifat qawwam itu kalau sudah apa? Laki-laki tidak bisa mengendalikan istrinya. Istrinya begini, maksiat, dia nggak bisa mengendalikan. Bahkan istrinya pun berhijab itu dibuka, dia pun biarkan. Kemudian ketika ditegur, kenapa ya kok gak dikasih tahu tuh mama itu, ndak pakai jilbab begitu. Wis papa wis nuturi sampai kudu cumplung ya. Lambe wis kudu dower, wis jarno. Itu berarti qawwamnya sudah tidak ada, Pak. Jadi kalau dalam urusan ketaatan itu, misalkan ini gara-gara tidak mau taat, misalkan istri tidak mau sholat, lalu diancam, kamu kalau tidak sholat, wis tak ceraikan aja, aku tak cari lagi lah anak santri yang rodok api, kan? Itu boleh kayak gitu, Pak. Kenapa? Karena sudah nggak sesuai visi misi ini. Menikah itu kan visi misinya itu ya dari dunia hingga surga, bukan dari hidup sampai mati, bukan. Til jannah, antilnya itu sampai ke surga. Jadi kalau nggak bisa dibawa ke surga, sudah keluar dari visi misinya, maka boleh ditinggalkan dan mencari. Tapi jenengan jangan mudah meninggalkan sebelum berusaha maksimal gitu. Nanti alasan, kenapa mau nikah lagi? Aduh, tidak sesuai visi misi. Visi misi tidak sesuai, visi juga nggak sesuai katanya. Ya, jadi 3 tidak sesuai semua. Akhirnya ditinggalkan. Ya, baik, itu saya kira sampai situ karena sudah habis waktunya, Pak. Setengah jam tidak terasa memang, Pak. Tadi setengah jam 12. Monggo, sampai situ mungkin ada pertanyaan. Karena waktunya. Monggo, Pak. Nanti kita bahas yang 2/3 ya. Monggo silakan. Cek. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kembali yang setengah tadi, Ustaz. Setengah ya. Ada yang clear lah. Nah, setengah itu kan ada saudara perempuan seayah dan seibu, terus ada anak saudara perempuan seayah. Yang pernah saya baca itu kalau kita punya anak laki-laki dan perempuan, itu kan nantinya fikihnya itu katanya tidak sampai ke saudara atau orang tua Tapi kalau anak perempuan semua itu kan sampai ke saudara sama orang tua. Iya, Pak. Betul. Nah, terus yang kedua, ini ada kasus kalau misalnya anak angkat itu kalau misalnya itu kan secara fikih kan nggak dapat warisan ya. Warisan. Tapi kalau orang tuanya memberi, istilahnya hibah, itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Iya, Pak. Untuk anak angkat itu dia bisa dapat dari jalur hibah atau wasiat. Makanya ada ijtihadnya ulama lain atau yang mereka ikut pendapat ini mengatakan ada istilah wasiat wajibah begitu. Ini masuk kategorinya wasiat wajibah misalkan. Ini wasiat yang diwajibkan gitu. Walaupun wasiat dalam Nusantara itu tidak ada secara nas ya, tidak diwajibkan. Wasiat itu suka-suka ya. Intinya wasiat kepada selain ahli waris. Lah, kan anak angkat ini bukan ahli waris, maka dia punya peluang untuk dapatkan wasiat dalam urusan harta. Kemudian terkait yang saudara perempuan ini, saudara perempuan dan saudara seayah, betul memang. Kalau kondisinya ternyata ada anak laki-laki, saudara anak perempuan di sini pun gak akan dapat setengah. Tapi dia akan berubah nanti menjadi asobah bil ghair. Menjadi asobah bil ghair dengan pembagian 2:1,
sesuai dengan firman Allah, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Begitu. Makanya tadi ada persyaratan untuk dapat setengah. Satu, tidak ada anak laki-laki di antaranya. Baru intinya tunggal dia. Wah, yang tunggal-tunggal itu setengah gitu ya. Banyak itu Pak, insyaallah. Iya, anak angkat kalau dapat hibah sah. Sah ya. Hibah itu jangan ke anak angkat, ke tetangga pun sah gitu. Karena misalkan tetangga itu suka nyambangin ke situ ya, akhirnya wis kamu pekarangan tuh ambilin kamu, soalnya sering tak buat parkir mobil. Wah. Atau dia itu sering parkir mobil di situ, kamu kasihan kayaknya kurang pekarangan, ambil aja. Wah, itu saking kayanya, saking baiknya sama tetangga ya. Diniati husnul jiron ya, itu sulit Pak punya tetangga seperti itu. Mungkin tidak ada. Yang ada tanah kita dibangun gitu ya. Kurang berapa senti gitu, karena ada istilah itu. Mertua itu ngukur tanah, beli tanah gitu. Loh, kok kurang katanya. Padahal di sertifikatnya 100. Kok 90 ini? 10-nya kemana? Dicari-cari. Lah, tetangga sampean ngambil ini 10 senti. Lu repot ini. Masa dibongkar, Pak? Ini kalau hati-hati kalau urusan tanah. Akhirnya, oke. Gimana Pak? Oh iya betul. Itu kalau urusan tanah Pak, katanya 1 jengkal kita ngambil tanah orang, maka tuwiko fisabil arodi. Jadi akan ditenggelamkan ke 7 lapis bumi. Ya. Panjenengan dikubur 1 meter aja mau ngeri. Ini dikuburkan di 7 lapis bumi, gitu ya. Jadi dikubur terlalu dalamnya ngeri, dikubur terlalu dangkal ya ngeri Pak. Misalkan jenengan terlalu medit terus wasiat, aku nek sing gali kubur ki ono 50.000 ae. Jadi sing gali kubur 50.000, setengah meter ae. Digali setengah meter. Sampean kok dierek-erek sama kucing ketemu ya dicopot kupingnya dikira cingur. Ya. Makanya harus sedeng-sedeng Pak jadi orang itu. Ya jangan terlalu medit ya. Jangan tadi itu dolim ngambil tanah orang, hati-hati. Harus hati-hatilah dalam artian apa dalam perbatasan itu jangan berlebihan. Ya. Oke, ada lagi? Yang lainnya? Monggo. Tidak ada. Alhamdulillah. Sampun. Pak Sugeng sepertinya mau tanya Pak Sugeng. Oh sudah cukup. Sudah terwakili insyaallah. Baik. Ikhwatul iman jemaah sekalian, ini ashabul furud ya. Nanti dalam pembagian lain itu ada yang 2/3 ini ya memang harus pelan-pelan. Kalau ini agak lama kalau dibahas semua 2/3, kemudian dari 1/3, semua ada dalam Al-Quran. Itu menunjukkan apa? Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menentukan bagian-bagian ini sampai detail ini karena Allah Maha tahu ini yang asobah ini. Ya, Allah Maha tahu kalau manusia itu adalah banyak berpotensi bertikai dalam urusan harta. Sehingga kalau dalam syariat di Al-Quran itu kan biasanya yang global-global. Kalau misalkan perintah haji, wa timmul hajja wal umrata lillah, global saja. Sempurnakan haji dan umrah hanya karena Allah. Begitu saja, tidak disampaikan cara tawaf gimana di Al-Quran tidak ada. Cara melempar jumroh di Al-Quran tidak akan ketemu jenengan. Ya, nyari itu. Karena Al-Quran itu biasanya perintahnya yang global-global semua. Nanti diperdetail perintah itu dalam hadis. Tapi kalau dalam fikih waris sampai ini bagiannya detail gitu. Jadi kalau orang terus kemudian tidak menganggap ini bagian dari agama, kemudian ketika pembagian waris uslah sing penting padha ridho ya wis ya ridho kabeh kan sang ini kian ya wis lah enak wis padha kabeh. Nah gitu tuh terlalu meremehkan pembagian yang sudah detail seperti ini gitu loh. Ya, kalau dalam urusan perintah lain saja wa aqimus shalah wa atuz zakah khudz min amwalim shadaqatan tutahhirum, itu saja satu ayat. Perintah puasa misalkan satu ayat. Tapi kalau waris banyak ayatnya Pak. Ya, padahal kalau dikumpulkan semua Al-Quran 30 juz itu
yang bersumber dari ayat-ayatnya, hukum-hukum yang dipakai dalam fikih syariat Islam itu hanya ratusan, tidak sampai ribuan. Ada yang mengatakan hanya 114 ayat-ayat ahkam yang bersumber darinya hukum-hukum, yaitu hukum halal, haram, perintah, larangan. Karena ayat yang lain nanti berisinya apa? Tentang kisah-kisah Nabi, tentang akidah, tentang akhlak begitu. Tapi yang murni hukum itu 116, 114 begitu, ratusan. Dan berapa itu yang diambil darinya ilmu waris, ya. Walaupun satu ayat gitu panjang sekali gitu, panjang. Ini menunjukkan bagaimana kita juga memperhatikan bahwasanya ini bagian dari agamamu. Ini bagian dari agama yang harus kita laksanakan sebisa mungkin. Selama itu adalah memungkinkan, ayo kita laksanakan. Dengan niat apa? Tunduk dan patuh terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam harta. Dan kita menyadari bahwasannya harta yang kita miliki ini hanyalah titipan saja. Kalau sudah mati, kembalikan kepada Allah dengan apa? Dengan menyesuaikan ketentuan-ketentuannya. Jangan kita atur sendiri. Nanti kalau kita atur sendiri, misalkan wis melok sampean ae Mas, paling tua, anak paling tua. Wis ya melok aku ya pembagian ya, padha ya rito ya. Kemudian ada yang gremeng, oh ngene kok adil. Nah, dia yang repot. Tapi kalau mengikuti ketentuan Allah, ya ini ketentuan Allah kok. Gimana? Panjenengan mau gremeng ya protes sama Allah, begitu Pak. Itu yang lebih aman menurut saya. Begitu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga nanti bisa dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Oke? Sekali lagi ya, baru ingat ini pertanyaannya. Oke. Oke. Iya. Padahal Indonesia ini Pak, Indonesia ini punya dua loh kan. Ada yang pengadilan agama, ada pengadilan negeri gitu ya. Lah kan kita ini seharusnya sadar, agama di Indonesia juga ada 6 katanya. Sehingga biarkan aturan-aturan yang di pengadilan negeri yang tidak sesuai dengan aturan-aturan Islam misalkan, itu bagi mereka yang tidak beragama Islam. Jadi kita itu melaksanakan syariat Islam ini sebisa mungkin. Misalkan kita di sini tidak kaprah dalam jinayat dengan kisos, ya kan enggak kaprah. Itu sulit saja, hukuman mati itu Pak. Yang membunuh dibunuh itu kan sulit di sini. Apalagi yang membunuh punya kekuatan misalkan, wah tidak usah, gak wani, penghukum matinya lu gak berani, mau nembak gemeter. Ya. Kalau itu gak mungkin kita lakukan, karena itu adalah misalkan pemerintah kita tidak mengikuti itu, tetapi dalam urusan waris kok bisa? Ada misalkan pemerintah sudah menyiapkan bagi orang Islam kalau mau membagi hukum waris sesuai dengan agamanya, lebih dekat kepada itu, ikutlah pengadilan agama misalkan. Ya berarti kita ikuti pengadilan agama gitu. Itu pilihan kita. Dan ini menunjukkan bahwasannya ada jalan ke surga, ada jalan ke neraka gitu ya. Iya. Itu memang. Jadi kalau misalkan di antara panjenengan di keluarga itu juga bentrok, satunya udah ikut secara Islam aja, satunya uslah melok negara cek podo pembagian iku cek podo lanang wedok kan begitu biasanya Pak ya. Biar sama pembagiannya lanang perempuan. Ya itu berarti menunjukkan apa? Kecondongan imannya masih belum sempurna gitu. Seharusnya kita itu mana yang bisa kita lakukan, Islam begini ya kita itu. Makanya kalau katanya berislam secara kafah itu bukan kita milih. Kalau urusan ibadah wenaan melok Islam, eling nang pangeran. Soalnya nek seminggu pisan sampean kok lali. Ya. Apalagi sampean nanti pas seminggu pisan berhalangan akhirnya 2 minggu pisan. Ya. Wis melok Islam pas 5 kali. Urusan transaksi dia karena alumni Eropa atau Amerika, enggak, kalau ini saya ikut kapitalis gitu ya. Saya enggak ikut riba-riba itu enggak apa-apa, yang penting cepat kaya. Nah, itu enggak cocok. Jadi fikih ibadah, fikih muamalah ya harus ikut Islam. Fikih nikah ya ikut Islam. Nanti pas fikih ibadahnya Islam, fikih muamalah Islam. Urusan nikah saya mau ikut yang kontrak-kontrak itu enak ya kan. Sing mut'ah iku lho Pak katanya. Saya nikahkan kamu dengan anak saya sebulan saja. Ya Pak, sebulan. Oke, ini kan. Saya terima. Nanti udah sebulan bosan
cari lagi. Ini kayaknya seminggu cukup ini. Kan itu mut'ah. Tidak cocok. Ya, nikahnya juga harus ikut Islam. Kemudian cara untuk dapat pasangannya juga ikut Islam. Habis nikah nanti meninggal, warisan jangan ikut yang zaman jahiliyah atau adat istiadat yang tidak sesuai dengan Islam. Jadi adat istiadat itu kan ada yang sesuai syariat, ada yang bertentangan dengan syariat. Lah gunanya syariat itu Pak datang untuk membenahi, ya, membenahi. Dan penjenengan bisa lihat syariat-syariat yang Allah kirimkan melalui Nabi Muhammad itu tidak 100% menghapus di zaman jahiliyah itu. Misalkan ya, di zaman jahiliyah itu biasanya ada apa? Sesajen untuk nyembelih hewan, lalu usus-ususnya itu dibuang di berhalanya, dagingnya dimakan dewe sama dia. Begitu, itu ada. Lalu Islam punya enggak seperti itu? Ada, kurban. Tapi lebih sosial, lebih realistis gitu kan, dan lebih terjaga. Kemudian apa? Kalau dalam ibadah haji itu namanya al-hadyu. Orang kalau ke umrah haji itu bawa dia sembelihan sesembahan yang mana nanti disembelih sebagai al-hadyu dan dibagikan kepada mustahikin, khususnya orang-orang Mekah. Ini kalau enggak sebegitu Pak, nanti bilang begini, wah tiba melok syariatnya Muhammad medit, biyen enak yo, ono sesajen ndek kene iki. Melok Islam gak ono apa-apa gitu. Tapi orang tahu walaupun Islam itu ada, haji juga ada al-hadyu, ada kurban. Luar biasa Islam itu. Jadi ada Islam itu mengcover seperti itu agar orang itu tidak kaget dan hanya saja dibenahi gitu loh. Orang jahiliyah kan gitu Pak, dia itu bangga kalau punya anak laki-laki, ya. Kalau punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Lalu Islam datang memuliakan wanita. Kalau zaman dulu wanita itu hanya jadi budak, kemudian wanita itu gak dapat warisan bahkan. Tapi Islam datang kasih haknya. Lirijali nasibum mimma tarakal walidain walin nisa'i nasibum. Ya kan begitu. Punya haknya masing-masing. Nah, itu jadi syariat itu memang membenahi adat istiadat yang ada. Kalau ternyata adat istiadatnya itu sesuai dengan syariat, ya berarti katanya para ulama itu fabiha wa ni'mah. Misalkan di situ biasa menutup aurat adat istiadatnya dan syariat ternyata sama, ya bagus. Di situ misalnya tidak biasa pacaran, ya ternyata syariatnya seperti itu, ya bagus begitu. Tapi kan enggak, dulu kalau zaman jahiliyah Pak, kalau orang nikah itu ya ada istilahnya itu icip dulu. Icip itu gini, mau punya anak itu perempuan itu bisa menerima beberapa laki gitu. Nanti kalau punya anak dia yang nentuin. Misalkan yang menggauli dia 3 orang. Ada yang hitam, putih, kuning ya. Kemudian nanti anaknya itu hitam. Dia bilang, "Oh, itu anaknya si fulan ini. Oh, hitam iki wonge, keriting pisan. Pas iku." Itu. Begitu Pak, sampai segitunya. Lalu diatur oleh Islam ya. Adat istiadat juga begitu. Harus sinkron. Makanya ada yang sinkron, ada yang tidak sinkron. Nah, kita sebagai muslim sami'na wa ata'nanya sebisa mungkin mengikuti, sebisa mungkin itu. Kalau yang tidak bisa kayak menghukum kisos ya. Karena wah saya pengen kisos sendiri aja, ya sampean masuk penjara di sini. Ya, misalkan kayak di Madura itu. Biasanya kan gitu, saking emosionalnya langsung dieksekusi sendiri, istrinya diselingkuhi. Itu hukumannya dirajam itu, rajam sampai mati. Waduh, nek ditempari kesuwen kok, sakno langsungnya disembelih. Sembelih, habis itu dia pasrah diri ke polisi. Jadi penjara, Pak. Begitu. Sulit masalahnya. Karena hukum negara kita ndak ikut itu, ya. Sulit untuk hukuman mati di sini itu prosedurnya lama. Ya, sidangnya berjilid-jilid, kalau bisa disinetronkan bisa jadi telenovela. Insyaallah begitu. Ujung-ujungnya ndak dieksekusi. Sakit hati jenengan. Sampun nggih. Alhamdulillah, semoga bermanfaat dan kita semakin mengenal sehingga nantinya kalau ada pembagian waris itu kita punya kecondongan gitu. Minimal itu kalau ada salah satu ahli waris kita yang mengatakan, ayo kita bagi sesuai syariat Islam. Iya, setuju, cocok gitu. Enggak langsung nentang. Oh, apa iku? Enggak podolan laki dan perempuan. Enggak adil. Nah, itu Pak. Itu yang repot begitu. Mari kita tutup dengan doa kehormatan majelis. Semoga ilmu yang kita dapat adalah menjadi ilmu yang manfaat. Amin. Khususnya bagi yang bagian dan semua yang hadir di sini.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.